Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada detik ini, sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia, nikmatnya menjalankan ibadah, nikmatnya menghirup nafas yang segar, dan dari situ kita harus tetap bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat beriring salam kita panjatkan kita hantarkan bertubi-tubi kita hantarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan lahirnya beliau, dengan karunia yang telah diberikan kepada beliau, kita bisa merasakan nikmatnya yang sekarang ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan salam kita kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada siapapun itu yang telah menghantarkan ilmunya kepada kita pada hari ini. Saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ilmu adalah kunci untuk menyelesaikan segala masalah, baik itu masalah dalam beragama maupun masalah dalam duniawi. Ilmu diibaratkan dengan cahaya karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia, memberi cahaya bagi orang yang berada dalam kegelapan. Sesungguhnya manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, rahmat telinga yang mana dapat mendengar, mata yang mana dapat melihat, untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Apakah tahu saja cukup? Tidak, teman-teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hati agar kita dapat menimbang mana yang salah dan mana yang benar. Dan kita menimbangnya berdasarkan ilmu yang telah kita dapat. Saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah, menuntut ilmu adalah yang paling wajib dilakukan manusia untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun terangkat. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat, yang mana artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas orang Islam laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mencari ilmu agama bagi setiap muslimin dan muslimah hukumnya wajib, bukan pilihan. Tidak ada pilihan. Di situ hanya satu pilihan kita, yaitu wajib kita untuk menuntut ilmu agama. Kalau ilmu umum kita dapat memilih mana yang apakah kita masih dapat memilih ilmu ini yang harus kita dalami, ilmu ini harus kita hanya kita tahu, ilmu ini yang harus kita praktekkan. Nah, sedangkan ilmu agama tidak. Tapi saya sibuk, gimana? Nah, di zaman modern ini, di mana kita telah muncul suatu karya dari manusia yang berilmu, yaitu earphone, di mana kita dari earphone tersebut kita dapat memakainya tanpa merasa berat, tanpa mengganggu kegiatan lain. Kita hanya bisa memakainya untuk mendengar ceramah, mendengar tilawah, mendengar murotal sambil kita santai, sambil kita bermain, sambil kita makan mungkin. Nah, itu bermanfaat, bukan lagi musik. Lagi sekarang banyak terdengar musik galau. Dengarkan musik dengan mendengarkan musik galau, terus musik melo, musik sedih, bukankah galau itu hilang, malah kita makin bertambah sedih? Apakah rasa galau itu hilang? Tidak kan? Justru itu akan menambah kegalauan kita, atau bahasa kerennya baper. Kalau begitu apa hukumnya musik? Nah, untuk jawabannya, lihat dari penyanyinya, lihat dari liriknya, lihat dari goyangan pinggangnya, apakah mengantarkan kita ke surga, ataupun ke neraka. Nah, apabila itu mengantarkan kita ke neraka, maka tinggalkanlah. Lebih baik kita mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz ataupun murotal yang ada di internet. Saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan lewatkan satu hari tanpa menuntut ilmu, karena ilmu dapat mengangkat derajat
kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Allahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berpengetahuan beberapa derajat. Islam tidak anti terhadap ilmu umum. Islam menganjurkan, tapi ilmu yang harus dituntut oleh seorang hamba itu ilmu tentang Tuhannya. Kenapa dia diciptakan? Kenapa aku di sini? Kenapa? Untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa aku di sini? Belajar rukun Islam, rukun iman, belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang yang berilmu tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Jangankan ilmu agama, punya ilmu umum saja orang dihormati. Benarkah? Orang dihormati. Tapi seorang profesor di bidang kimia belum tentu sholatnya benar, belum tentu wudunya benar, belum tentu ibadahnya benar. Kita dituntut untuk menuntut ilmu dan ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu di sepanjang hidupnya, dia akan menjadi orang yang bodoh. Rasulullah SAW pernah berkata, yang artinya keutamaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas segala bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris dari para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa mampu mengambilnya, berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya dari saya, yang lebih itu adalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.